Halo teman-teman semua, saya Farudin Ubaidillah Hakim akan menjelaskan tentang materi kerangka kerja pembelajaran mendalam atau deep learning. Nah, deep learning itu seperti apa? Deep learning itu adalah merupakan pendekatan belajar yang secara menyeluruh, jadi bukan hanya sekedar bukan sekedar menghafal informasi, tapi juga memahami konsep secara mendalam. Nah, kalau menurut Nation Research itu menjelaskan bahwa deep learning itu membentuk pengetahuan yang bisa digunakan kembali di berbagai situasi. Jadi tidak hanya terbatas pada konteks kelas. Nah, sementara itu Fula dan yang lainnya itu menyatakan bahwa tujuan utama pendekatan deep learning itu untuk meningkatkan peserta didik itu aktif dan mengambil inisiatif sehingga membawa perubahan di lingkungan mereka. Selanjutnya adalah komponen utama dalam pembelajaran deep learning. Nah, komponen utama untuk kerangka kerja pembelajaran mendalam atau deep learning ini adalah yang pertama itu ada dimensi profil lulusan, yaitu ada beriman dan bertakwa. Yang pertama itu ada beriman dan bertakwa. Ini menekankan pentingnya nilai moral agama ya. Yang selanjutnya ada kewargaan. Nah, kewargaan itu mengajarkan siswa untuk memahami peran mereka di lingkungan masyarakat, jadi saling menghargai keberagaman seperti itulah. Nah, yang selanjutnya adalah penalaran kritis atau kemampuan untuk menilai informasi secara mendalam. Jadi siswa tersebut tuh bisa mengambil keputusan seperti itu ya. Nah, yang selanjutnya ada kreativitas. Kreativitas itu ya kemampuan untuk menciptakan sesuatu ide baru gitu ya. Yang selanjutnya ada kolaboratif, jadi kemampuan bekerja sama dengan teman-temannya, itu misalnya belajar kelompok seperti itu ya. Setelah kolaboratif ada juga mandiri, mandiri yang mengatur diri untuk membuat keputusan sendiri, mencari informasi sendiri, berarti bertanggung jawab gitu ya intinya. Nah, yang selanjutnya ada sehat. Nah, ini sesuatu hal yang penting karena kesehatan fisik dan mental itu adalah merupakan hal yang paling penting dalam hidup kita. Jadi siswa itu diharapkan untuk menjaga pola hidupnya yang sehat, mentalnya yang sehat, jadi nggak stres gitu. Nah, yang terakhir ada komunikasi. Jadi kemampuan berbicaranya itu lancar. Jadi bisa menyampaikan sesuatu yang jelas dan tidak bertele-tele. Yang selanjutnya adalah keterkaitan dimensi profil lulusan dengan teori internasional. Yang pertama ada Fulan. Nah, itu ada kreativitas, yaitu sejalan dengan dimensi kreatif, jadi kemampuan menghasilkan ide baru. Yang selanjutnya ada komunikasi, yaitu mendukung untuk menyampaikan sesuatu. Nah, kolaborasi itu ya kerjasama, terus berpikir kritis, jadi menjadi dasar untuk dimensi penalaran secara kritis. Nah, selanjutnya ada kewargaan, yaitu mendukung karakter yang peduli sosial. Nah, yang selanjutnya ada karakter, jadi berhubungan dengan akhlak, etika, dan moral ya. Nah, kalau menurut OECD yaitu ada menciptakan nilai, jadi kreativitas, inovasi gitu ya. Selanjutnya ada mengelola dilema dan ketidakpastian, jadi sejalan dengan peran kritis, mengambil keputusan, dan kedewasaan berpikir. Nah, yang selanjutnya ada bertanggung jawab, yaitu mendukung nilai moral, etika, dan pengembangan akhlaknya. Nah, kalau menurut yang ketiga adalah menurut UNESCO, yaitu menekankan kemampuan utama warga dunia ya, yaitu kreativitas, karakter, terus kolaborasi dan empati. Kalau empati ya memahami perasaan orang lain, kolaborasi ya kerjasama, kreativitas ya bisa menciptakan ide baru, karakter ya etika, empati, toleransi dan seperti itu ya. Yang selanjutnya ada prinsip pembelajaran mindful, meaningful, dan joyful. Saya bersingkat saja, kalau meaningful itu adalah proses belajar di mana siswa itu hadir secara nyata. Jadi fokus bukan hanya sekedar tugas, tapi juga tujuan, proses dan mengembangkan diri. Kalau ciri-ciri mindful itu ya memahami tujuan belajar, terus mengatur diri sendiri, fokus dan sadar penuh gitu ya. Nah, kalau meaningful, pembelajaran bermakna, yaitu berarti bahwa siswa itu menghubungkan materi pembelajaran yang ada dengan kehidupan sehari-harinya. Ciri-cirinya itu adalah pengetahuan terhubung dengan pengalaman nyata,
pembelajaran kontekstual, proyek, dan masalah autentik. Yang terakhir ada joyful. Joyful adalah menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Jadi joyful itu ya artinya ya bergembira, mengembirakan gitulah. Jadi pembelajaran yang dimana siswa itu paham, tapi juga belajarnya itu juga asik, menyenangkan gitu. Jadi lingkungannya itu harus bahagia. Jadi siswa itu diharapkan untuk bahagia agar lebih mudah memahami materi. Nah, ciri-cirinya itu seperti apa? Ciri-cirinya itu adalah lingkungan emosional positif, suasana kelas itu nyaman, aman, seperti itu ya. Nah, selanjutnya ada motivasi intrinsik. Jadi siswa itu belajar tuh bukan karena terpaksa, jadi karena ingin dan minat yang tumbuh gitu. Yang terakhir ada belajar sebagai pengalaman yang menyenangkan. Jadi pembelajaran itu dibuat semenyenangkan mungkin, sebahagia mungkin, sekreatif mungkin untuk anak itu bisa belajar memahami materi tapi juga senang belajar. Yang selanjutnya adalah pengalaman belajar, yaitu yang pertama memahami. Memahami itu apa? Memahami ya siswa itu mulai mengenali dan mempelajari konsep dasar dari materi yang dipelajari. Jadi mereka membaca informasi, mendengarkan penjelasan dari guru atau mengamati sesuatu, jadi gitu ya. Jadi tujuannya itu memahami materi agar siswa itu tahu inti materinya itu seperti apa. Jadi memahami itu beda dengan menghafal. Jadi kalau memahami itu ya menyeluruh, jadi tahu seperti apa materinya. Nah, selanjutnya ada mengaplikasi, yaitu tahapan ini tuh membuat siswa itu melihat bahwa pengetahuan itu bukan untuk teori saja, tapi juga untuk memecahkan suatu masalah yang ada di lingkungannya gitu. Jadi bisa berpikir kritis dan kreatif. Jadi bisa menyelesaikan masalah yang ada gitu ya. Yang terakhir ada merefleksi. Jadi tujuannya ini tuh siswa mengidentifikasi apa yang sudah dipahami, menyadari kesulitan yang dialami, serta menilai strategi belajar yang digunakan. Jadi itu membantu siswa untuk memperdalam pemahaman, membuat pembelajaran itu lebih bermakna, dan melatih mereka menjadi pembelajar mandiri dengan kesadaran belajar yang lebih kuat. Jadi ini tuh artinya siswa meninjau kembali proses pembelajaran yang mereka lakukan gitu. Jadi merefleksi itu adalah siswa meninjau kembali proses pembelajaran yang telah mereka lakukan. Yang selanjutnya ada kerangka pembelajaran atau lingkungan belajar. Nah, yang pertama itu ada praktik pedagosis. Ya, pedagosis ini tuh mengajar yang dirancang untuk mendorong siswa berpikir lebih mendalam. Contohnya ya guru tidak hanya menyampaikan materi tapi juga menciptakan pengalaman belajar yang aktif dan bermakna gitu. Yang kedua ada kemitraan pembelajaran. Jadi hubungan kerjasama antar guru dan siswa gitu. Jadi guru bertindak sebagai fasilitator, bukan sekedar informasi. Jadi siswa bisa berpendapat seperti itu, bisa bertanya, bisa tanya-tanya temannya gitu. Yang ketiga ada lingkungan pembelajaran. Jadi lingkungan pembelajaran ini mencakup fisik dan psikologis yang mendukung proses belajar. Jadi lingkungan harus aman, nyaman gitu. Yang terakhir ada pemanfaatan teknologi digital. Jadi bisa memanfaatkan teknologi misalnya proyektor, laptop, HP seperti itu untuk pembelajaran. Nah, selanjutnya adalah manfaat global penerapan pembelajaran mendalam. Yang pertama ada meningkatkan transfer pengetahuan. Jadi ini tuh menurut penelitian internasional ya. Nah, yang pertama itu adalah meningkatkan transfer pengetahuan. Jadi contohnya misalnya siswa itu tidak hanya menghafal rumus tapi juga memakainya untuk menyelesaikan masalah gitu. Yang kedua ada mengembangkan berpikir kritis dan kreatif. Jadi misalnya ada masalah, terus siswa tersebut mencari solusi baru dan menganalisis informasi untuk memecahkan masalah tersebut. Ya, yang ketiga ada memperkuat kolaborasi dan komunikasi. Misalnya menggunakan ada proyek-proyek terus kerja kelompok seperti itu ya. Jadi ada tugas, diskusi atau proyek gitu.
Yang selanjutnya adalah meningkatkan keterlibatan belajar. Jadi pembelajaran dihubungkan dengan masalah nyata dan pengalaman secara langsung. Jadi mereka itu tidak hanya sebagai pendengar tapi juga terlibat dalam proses belajar. Nah, yang selanjutnya ada meningkatkan motivasi intrinsik. Jadi deep learning itu memberi ruang bagi siswa untuk memiliki kendali atas proses belajarnya. Nah, yang terakhir itu ada mempersiapkan siswa untuk dunia kerja di masa depan. Jadi dunia kerja itu membutuhkan kompetensi seperti kolaborasi, komunikasi, kreativitas, dan pemecahan masalah, serta berpikir kritis. Jadi deep learning itu menunjukkan semua keterampilan tersebut melalui kegiatan nyata, sehingga siswa itu mampu menghadapi situasi kompleks dan perubahan yang cepat. Contoh negara yang sudah menerapkan deep learning ya misalnya Finlandia, Norwegia, Australia, Kanada. Kita ambil contoh Finlandia aja. Finlandia itu menggunakan pembelajaran ini tuh untuk menggabungkan sebagai mata pembelajaran dari suatu proyek nyata, sehingga pendekatan ini tuh mampu membantu siswa untuk memahami persoalan secara menyeluruh dan aplikatif. Yang selanjutnya ada tantangan implementasi deep learning. Yang pertama ada tantangan dari guru. Jadi guru sering kesulitan beralih dari metode lama ke metode baru. Jadi belum terbiasa dengan proyeknya ya, berbasis proyek gitu. Jadi guru lebih sering menggunakan ceramah gitu. Jadi butuh waktu untuk menyesuaikan lah. Nah, yang kedua ada memahami proses asesmen yang berbasis proyek. Yang kedua adalah kurang memahami asesmen berbasis proyek. Jadi deep learning itu tidak hanya menilai hasil akhir, tapi juga berpikir kritis siswa gitu. Yang selanjutnya ada keterbatasan waktu untuk merancang pembelajaran mendalam. Jadi ya guru tetap butuh waktu untuk menyesuaikan, menyiapkan bahan-bahan untuk pembelajaran. Selanjutnya adalah tantangan dari siswa. Ya seperti kurang kebiasaan berpikir kritis, jadi kebiasaan menghafal, jadi kurang bisa mengevaluasi gitu ya. Nah, selanjutnya ada motivasi intrinsik yang rendah. Jadi siswa itu lebih sering belajar karena tugas, bukan karena rasa ingin tahu atau minatnya gitu. Nah, selanjutnya ada kesulitan dalam kerja kelompok. Jadi tidak semua terbiasa dengan kolaborasi antar kelompok. Ada juga yang siswa sukanya mandiri seperti sendiri gitu ya, ngerjain sendiri gitu. Ketiga ada tantangan teknologi. Jadi tantangan ini tuh sering dihadapi karena keterbatasan akses perangkat. Jadi internet belum meluas di semua tempat. Nah, selanjutnya ada literasi digital yang rendah. Jadi guru dan siswa itu sepenuhnya mahir menggunakan teknologi sebagai alat belajar. Yang terakhir ada teknologi hanya digunakan untuk presentasi. Jadi menuntut penggunaan teknologi itu untuk riset, kolaborasi, pembuatan proyek gitu ya. Jadi hanya digunakan untuk presentasi aja. Yang selanjutnya adalah kesimpulan. Nah, kesimpulan jadi deep learning adalah proses belajar di mana tidak hanya menuntut untuk menghafal seperti itu, tapi juga untuk memahami materi secara mendalam untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Jadi tidak hanya sekedar menghafal, tapi juga untuk memahami materi itu seperti apa, bagaimana gitu. Jadi bisa menyeluruh lah, mendalam. Nah, selanjutnya ada prinsip meaningful, dan joyful itu menjadi landasan utama untuk meningkatkan proses pembelajaran yang lebih relevan. Jadi meaningful learning itu ya membantu siswa untuk lebih sadar terhadap tujuan dan proses belajar. Kalau meaningful itu memastikan bahwa materi yang dipelajarinya itu memiliki hubungan dengan kehidupan nyata. Dan selanjutnya adalah joyful learning, yaitu menghadirkan suasana belajar yang menyenangkan, aktif untuk siswa itu belajar dengan senang gitu. Jadi keberhasilan pembelajaran mendalam itu juga sangat dipengaruhi oleh praktek pedagosis yang tepat, terus lingkungan belajar yang mendukung, terus pemanfaatan teknologi digital secara benar, secara optimal gitu. Jadi semuanya itu berperan dalam menciptakan pengalaman untuk belajar yang efektif, adaptif, terus
sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman sekarang. Ya walaupun sekarang itu banyak tantangannya ya. Jadi misalnya kemampuan literasi digital itu masih rendah, terus pembelajaran tradisional yang sulit diubah, terus internet belum merata seperti itu ya. Tapi pembelajaran mendalam itu tetap untuk menawarkan manfaat yang signifikan. Jadi model ini tuh memberikan pengalaman belajar yang lebih bermakna, berorientasi pada kompetensi, serta berdampak pada kesiapan siswa dalam menghadapi tantangan di masa depan. Sekian dari saya, Farudin Ubaidillah Hakim. Jika ada salah kata ataupun kurang berkenan di hati kalian semua, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.